Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari bab 2 soal 2.3. Kami yang beranggotakan saya sendiri, Ayu Astati, dengan NIM 195221124 dari kelas AKS 4D. Perkenalkan, saya Ragilti Astuti dari AKS 4D dengan NIM 195221136. Saya Rinda Ayu Imtihani dengan NIM 195221137 dari kelas AKS 4D. Perkenalkan, nama saya Deftania Putri Apriska, NIM 195221139 dari kelompok 4. Oke, kita akan membahas soal 2.3 pada bab 2. Soalnya ada ini. Lalu yang kita cari adalah goodwill dan nilai tercatat investasi dan jurnal investasinya. Goodwill. Langkah pertama mencari goodwill adalah selisih dari biaya perolehan dan nilai tercatat ekuitas. Biaya perolehannya adalah tadi 250 juta kita tulis. Lalu nilai tercatat ekuitasnya adalah 40% dikali 500 juta. Dari 500 juta itu nilai ekuitas PT Investi dan 40% saham yang akan kita akuisisi, sehingga 40% dikali 500 juta hasilnya 200 juta. Selisihnya adalah 50 juta. Lalu selanjutnya adalah mencari goodwillnya. Ada alokasi mesin, total selisihnya adalah 100 juta. Lalu proporsi selisihnya adalah ada 40 juta, dari 40% dikali 100 jutanya dari total selisih tadi. Lalu amortisasinya adalah negatif 10 juta, karena tadi di soal ada bagian yang mengatakan mesin memiliki sisa umur ekonomis 4 tahun, sehingga kita bagi 4 tahun, hasilnya adalah 10 juta. Persediaan ada 12 juta tadi. Proporsi selisihnya adalah 4.800.000, karena sama yang tadi di mesin, 12 juta dikali 40%, hasilnya adalah 4.800.000. Amortisasinya ketika proporsi selisihnya positif, jadi amortisasinya adalah negatif. Jumlah alokasinya 50 juta yang sudah kita cari sebelumnya, yang ini, sehingga ketika dikurangkan hasilnya adalah 5.200.000. goodwillnya adalah 5.200.000. Selanjutnya adalah mencatat pengakuan investasi. Yang pertama, tanggal 2 Januari 2015, mencatat pengakuan investasi awal. Investasi pada entitas asosiasi pada kas. Debitnya investasi pada entitas asosiasi dan kreditnya adalah kas sejumlah 250 juta. Yang kedua, mencatat pengakuan bagian laba atas entitas asosiasi pada tanggal 1 Mei 2015. Investasi pada entitas asosiasi itu debit, dan bagian laba atas entitas asosiasinya adalah kredit. Bagian laba tadi di soal terdapat PT Investi melaporkan laba bersih tahun 2015 sebesar 150 juta. Nah, 150 juta tadi dikali 40%, karena sahamnya kita 40%, jadi hasilnya adalah 60 juta. Lalu mencatat pengakuan piutang atas pembagian dividen pada tanggal 1 Mei 2015. Ada debitnya pengakuan dividen dan kreditnya adalah investasi pada entitas asosiasi. Kenapa kita dapatnya 32 juta? Karena di soal tertulis membayar dividen sebesar 80 juta, sehingga 80 juta tadi kita kalikan sahamnya kita 40%, jadi hasilnya adalah 32 juta. Selanjutnya mencatat amortisasi. Amortisasi atas alokasi terhadap persediaan. Bagian laba entitas
asosiasinya debit dan investasi pada entitas asosiasinya di kredit sejumlah 4.800.000 yang sudah kita cari tadi di amortisasi sebelumnya. Yang kedua, mencatat amortisasi atas alokasi terhadap mesin 10 juta. Bagian laba entitas asosiasinya di debit dan investasi pada entitas asosiasinya di kredit. Oke, agar gampang, lalu kita tulis nilai tercatat investasi pada akhir tahun 2015. Ada saldo awal 250 juta dan dividen diterima 32 juta. Bagian laba entitas asosiasinya 60 juta, amortisasi atas alokasi persediaan tadi 4 juta 800 dan amortisasi atas alokasi mesin 10 juta negatif, jadinya saldo akhirnya 327.700.000. Nah, selanjutnya saldo bagian laba atas entitas asosiasi yang diakui tahun 2015. Jadi ada bagian entitas asosiasinya 60 juta, amortisasi atas alokasi persediaan ini 4.800.000 dan amortisasi atas alokasi mesin negatif 10 juta. Ini 10 juta. Lalu ketika dijumlahkan hasilnya adalah saldo akhirnya 45.200.000. Mungkin cukup sekian yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf apabila kurang jelas ataupun salah. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.